Kamu bingung cari peralatan rumah? Yang nyaman, berkualitas, dan keren? Informa solusinya. Informa menyediakan peralatan rumah mulai dari peralatan tidur, peralatan kantor, peralatan dapur, dan peralatan ruangan. Yuk, tunggu apa lagi? Kunjungi Informa sekarang. Informa, furnishing with style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera, sampurasun. Rampes. Baik kabar priangan semua, kembali Anda bersama saya Muhammad Ridwan dalam tayangan podcast Kabar Priangan. Kali ini saya menghadirkan narasumber Ketua STIE Latifah Mubarokiah Pondok Pesantren Suryalaya, Bapak Iwan Saputra. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam. Dan saya juga ditemani dengan pemimpin redaksi Harian Umum Kabar Priangan, Pak Jul Karnain Penaldi. Selamat malam Pak Jul. Selamat malam Pak Ridwan. Kita kali ini menghadirkan suasana yang berbeda ya dengan biasa kita podcast di studio di Kabar Priangan. Kali ini kita berada di kediaman Pak Iwan nih. Dan kita ingin bincang-bincang terkait dengan banyak hal pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya yang membidang persoalan-persoalan ekonomi ya, sesuai dengan bidang kajian Pak Iwan Saputra. Pak Iwan, ini bagaimana melihat Kabupaten Tasikmalaya secara perkembangan ekonomi? Ya, ekonomi ini kan salah satu tolok ukur saja gitu. Ada tolok ukur yang lain ya. Tolak ukur yang lain misalnya kalau di indeks pembangunan manusia itu ada indeks pendidikan, ada indeks kesehatan begitu, dan indeks Kesehatan, daya beli ya. Jadi kalau kita ngobrol tentang ekonomi, diantaranya tentang tadi salah satunya adalah misalnya income per kapita, pertumbuhan ekonomi, kemudian PDRB kalau di lokal, kalau di nasional ada PDB gitu. Ya, kita harus berbicara itu kalau kita mau membicarakan ekonomi. Kalau laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten melihatnya seperti apa? Ya, karena kita juga harus melihat bahwa sumbangan pertumbuhan ini disumbang oleh berbagai sektor ya. Ada Tasikmalaya, ekonominya disumbang oleh sektor yang paling besar itu adalah pertanian. Masyarakat kita ini sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Apakah memang itu sebagai petani pemilik Ataupun penggarap ya? Penggarap atau buruh tani. Atau buruh tani bahkan ya. Memang buruh tani ini yang secara ekonomi memang mereka ini harus mendapat sentuhan program pemerintah gitu, untuk tadi keberlanjutan ekonominya, sustainable economic gitu. Kalau UMKM seperti apa perkembangannya? Soalnya Kabupaten Tasikmalaya itu lekat juga dengan anggapan sebagai kabupaten wirausaha ya, atau kerajinan ya. Ya, kita bisa melihat bahwa UMKM di Kabupaten Tasikmalaya cukup berjalan, cukup menyumbang ekonomi yang cukup bagus juga. Bisa dilihat ketika pandemi atau pasca pandemi ya, sektor ekonomi kreatif misalnya UMKM diantaranya juga bisa bangkit karena memang dukungan pemerintah juga sudah cukup bagus untuk permodalan, untuk mengembalikan skala usaha mereka. Nah, namun tentunya masih jauh dari apa yang diharapkan ideal begitu. Saya sering mendapatkan curhatan-curhatan, masukan bahwa masih dibutuhkan program-program yang memang untuk mendorong sektor real terutama di UMKM ini. Gitu. Kondisi Kabupaten Tasikmalaya sendiri gimana Pak? Saya kemarin berdasarkan informasi ya, katanya terendah katanya gitu. Apa IPM? IPM termasuk itunya apa, angka kemiskinan kayak gitu Pak. Di kita mata harus bicara data ya. Jadi by data tentunya ya, angka
kemiskinan, tentunya juga kita harus melihat data yang ada di BPS ya. Kita pastinya berapa. Nah, saya kira ini kita harus update begitu. Tapi paling tidak memang di IPM Kabupaten Tasikmalaya ini ada di klaster rendah. Klaster rendah ya. Ya. Karena di dalam tadi ada penyumbang ke IPM ini kan ada indeks Daya beli. pendidikan, ya rata-rata lama sekolah misalnya, ya. Rata-rata lama sekolah kita ya 7,6 tahun, ya. Nanti mohon dikoreksi kalau saya salah, begitu. Jadi 7,6 tahun itu ya kalau misalnya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun saja sudah 12 tahun. Ini 7,6 tahun rata-rata. Berarti kelas 1, Kelas 2 SMP atau kelas 2? Rata-rata lama sekolah masih rendah ya angka rata-ratanya itu. Jadi ini tantangan ke depan. Bagaimana kita bisa meningkatkan itu. Itu faktor ekonomi penyebabnya sebagai besar Salah gimana? satunya karena memang ya ekonominya tidak menunjang, tidak menopang, sehingga putus di tengah jalan. Begitu banyak kita dapatkan anak-anak yang lebih memilih mungkin karena ekonomi ya dia berjualan begitu atau ke kota untuk mencari mendukung ekonomi keluarganya. Gitu. Kalau perkembangan atau pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya dikaitkan dengan tingkat investasi di Kabupaten Tasikmalaya seperti apa? Ya salah satunya kan kalau kita belajar ekonomi, pendapatan itu ya pendapatan nasional atau pendapatan daerah itu dari konsumsi, kedua dari investasi, ketiga dari pengeluaran pemerintah atau government expenditure ya. Nah, kita tadi disampaikan bahwa dari investasi, tentang investasi sendiri di Kabupaten Tasikmalaya kita harus melihat laju pertumbuhan investasinya seperti apa. Saya melihat memang ada sebuah prospek ke depan, apalagi dengan akan dibukanya jalur tol ya. Jadi itu akan membuka semakin dekat antara penyedia bahan baku misalnya dengan tol ini dengan pasar misalnya gitu ya. Jadi akan lalu lintas barang dan jasanya akan semakin terlancar, dan ini akan memangkas high cost ekonomi ya. Jadi pengeluaran yang mengakibatkan beban ekonomi ini menjadi besar begitu ya. Dan di Tasikmalaya tentunya kita harus melihat juga tentang iklim yang diciptakan oleh pemerintah daerah. Bagaimana perizinannya ya. Perizinan itu bukan jangan dilihat sebagai salah satu sumber pendapatan daerah ya. Bahwa itu adalah bagian dari services ya, fasilitas untuk mempermudah investasi investasi begitu. Jadi harus ada values yang diciptakan oleh pemerintah daerah sehingga calon investor ini tertarik masuk ke Kabupaten Tasikmalaya. Bagaimana dengan tol nanti? Termasuk ya investasi ini kan berbagai hal, mungkin juga di sektor produksi, mungkin juga di pariwisata begitu. Nanti bisa tumbuh ya misalnya hunian-hunian wisata misalnya begitu. Kita punya potensi wisata yang cukup bagus. Kaitan hal tersebut, apakah perlu nanti Pemkab Tasikmalaya itu menciptakan regulasi-regulasi baru? Harus. Bagaimana kita perizinan ini tadi jangan dilihat sebagai salah satu sumber pendapatan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Gitu. Ini adalah bagian dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi calon-calon investor begitu. Termasuk RT RW juga mungkin? Tata ruang. Oh ya, harus dirubah lagi, harus dirubah. Itu kan harus dievaluasi terus tata ruang wilayah itu. Di beberapa daerah sudah mulai Pak ada insentif katanya. Ya, insentif dan disinsentif. Ya. Insentif ya. Jadi betul. Jadi ketika memang bagi misalnya calon-calon investor yang berinvestasi ada insentif. Apakah itu pemangkasan tadi perizinan ya yang bebas dari biaya misalnya, kemudian pajak daerahnya misalnya
ada pengurangan pajak bisa saja, atau misalnya dibebaskan ya, tax holiday. Oh, tax holiday ya. Itu menjadi salah satu daya tarik ya. Termasuk juga bagaimana regulasi ya. Katakanlah jangan sampai ada kutipan-kutipan yang tidak jelas peruntukannya. Begitu ya. Jadi menjadi beban tadi, high cost ekonomi ini salah satunya ya diciptakan oleh kutipan-kutipan. Dan termasuk ya investor ini kan gak suka kalau pemerintahannya misalnya dalam tanda petik ya nggak bagus ya gitu. Kalau good governance ini kan tata kelola yang baik, good governance ya pemerintahan yang baik dalam arti tidak korup misalnya, ya, tidak terjadi korupsi. Pak, emang apa untungnya Pak dengan adanya investor Pak? Selain karena ada sisi lain ya, yang mungkin dihadapi oleh masyarakat Tasik. Ada resiko-resiko misalkan akulturasi budaya seperti itu. Jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran kan seperti ya wajar muncul kekhawatiran selama investasi ini tidak di dalam artian ya tadi kolaborasi ya, bagaimana memberdayakan masyarakat setempat, misalnya para wisata jangan misalnya di Galunggung tiba-tiba dibangunkan hotel di situ kan, pasti tiba-tiba masyarakat juga buat apa hotel. Nah, saya kira konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini harus dibangun. Jadi hotelnya diciptakan saja di masyarakat. Jadi pemilik hotelnya masyarakat, homestay. Nah, jadi pemerintah daerah itu memberdayakan masyarakat. Di situ kan hotel ini kan ada kriteria bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 atau bahkan bintang 5. Ya, yang bintang 3 seperti apa, bintang 4 seperti apa. Jadi pemerintah daerah membangun hotelnya di rumah-rumah penduduk yang memang misalnya hotel bintang 3 itu harus bed cover yang ukurannya misalnya kualitasnya seperti apa. Turis-turis itu apalagi dari luar negeri ya sangat apik ya melihat itu kebersihan, kenyamanan, toiletnya bangunkan saja toilet begitu di masyarakat. Toilet yang bintang 3 itu seperti apa, klosetnya seperti apa, airnya seperti apa begitu, makanannya seperti apa begitu ya, kuliner ciptakanlah di masyarakat latihlah chef-chef yang memang sudah bagus, misalnya cara untuk menyajikan makanan khas Kabupaten Tasik, ada tutuk oncom, ada nasi liwet, kayak belum lauk kayak sop ikan, ada belum lauk nila, belum lauk macam-macam kan, pindang nilem misalnya. Nah ini yang harus dilakukan bersama dengan masyarakat. Kalau tiba-tiba masih izin, boleh, bukan artinya dibangun hotel itu, tapi barangkali hotel bisa di mana kan, seperti sekarang Singaparna ada fasilitas hotel, itu bagus kan, mendukung ya. Jadi jangan di titiknya, kecuali nanti kalau sudah itu di pemberdayaan masyarakat dan fasilitasnya sudah overload, misalnya masyarakat sudah tidak mampu, nah, kita ajak masyarakat berunding lagi bagaimana nanti misalnya dari keuntungan sharing untuk peningkatan kualitas pembangunan di desa misalnya. Jadi sahamnya dimiliki oleh desa. Gitu. Jadi semua juga kalau dirembukan ada muncul kearifan lokalnya muncul ya. Kan kembali lagi kan musyawarah mufakat itu kan. Nah, jadi kekhawatiran dari masyarakat nggak ada ya? Nggak ada. Bali saja kan yang sudah wah mendunia. Sisi budayanya, sisi kulturnya tetap muncul ya. Tetap terpelihara begitu. Baik, para kabar priangan semua, barusan saya garis bawahi ya bahwa masuknya investasi ke Kabupaten Tasikmalaya itu ternyata bukan hanya sekedar menyiapkan regulasi, tapi juga harus mempersiapkan
karakter mental pejabatnya. Tadi karakter mental pejabatnya jangan sampai nanti budaya kutip, budaya pungli nanti malah menghalangi masuknya investasi. Betul. Dan juga barusan yang kedua ya, saya garis bawahi, investasi yang masuk jangan sampai memunculkan dampak, harus disesuaikan dengan karakter lokal ya, Ya, kearifan 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 lokal ya. Ya, Bahkan memunculkan potensi-potensi lokal tadi ya. betul. Jadi hari HUT ya, ulang tahun Kabupaten Tasik ya, hari jadi misalnya keberapa itu 2025 nanti itu ya, nanti itu ada festival belum lauk. Lokali ya. Ya, Sangat lokal kali. festival satu hari belum lauk. Nah, kita ajak saja pengusaha-pengusaha, kan banyak pengusaha-pengusaha lauk itu. Sok sapoe mah itu lauknya dibeli misalkan sakintal ku pemerintah dibeli 50 kilo, Anda 50 kilo sapoe mah tuh gitu nyumbang untuk tadi. Jadi masyarakat dari mana-mana datang menikmati belum lauk jeung sama apa nasi liwet misalnya. Timbal. Besoknya timbal dengan apa misalnya nilem, pindang nilem. Jangan dikemas nanti untuk oleh-olehnya, itu mah beli yang kemasan gitu. Saya ingat jadi dulu pemerintahan zamannya Pak Tatang, Pak. Iya. Pada saat HUT kabupaten ya, semua masyarakat Tasik turun di sungai di di Marak. Kampung Naga. Marak lauk. Marak. Dulu kan pernah kan, Iya. semua pejabat dan masyarakat ngelauk bareng gitu di Iya. di Kampung Naga, tadi kata itu. Itu udah hilang ya sekarang ya, udah nggak ada kerja. Ya, itu harus tadi kolaborasi dengan seluruh komunitas sehingga tadi budaya ini bisa terpelihara, terjaga, dan juga memang dikenal gitu, jadi sebuah aset yang bisa dinikmati oleh warga masyarakat yang lain kan, yang wisata ke Kabupaten Tasikmalaya, dan ini menjadi sebuah kekuatan lokal ya. Nanti misalnya makanan-makanan khas ini dikemas sedemikian rupa, makanya dari ada sale pisang Manonjaya ini kan manis, enak banget salenya gitu. Kemudian juga nanti ada satu hari itu ya, satu hari. Jadi setahun itu festival. Tidak berhenti, berkesinambungan terus jadi ya. Kapan saja datang masyarakat ini, apalagi misalkan hari libur sekolah, no itu pun jadi puncak wisata. Ya, ulah urang teh hayu we wisata teh ka Jogja. Keluarkeun harus satu ide urangna teh diolah di sini. Saya kira kita punya air panas Galunggung, pemandangan Galunggung yang luar biasa. Sekarang kan sudah mulai kan, teman-teman off-roader itu kan bukan pemerintah daerah, betul-betul tumbuh di masyarakat, menyediakan fasilitas. Off-road ini kan bisa jadi sebuah daya tarik wisata. Saya sudah menyampaikan ini jauh-jauh hari waktu itu ya, dan ke teman-teman Jeep, Jeep off-road itu kan. Nah, ini sekarang sudah mereka komunitas-komunitas Jeep ini menyediakan fasilitas untuk menikmati kawasan Galunggung ya, dengan medan yang tidak terlalu ekstrim begitu, tapi nuansa atau suasana off-roadnya Ada. Tidak kalah dengan Bromo ya kita. Iya, nah itu Pasir datar ya. Pasir datar. ya, gitu. Jadi di sana ada camping ground. Ciptakan bahwa sekarang ini kan apa disebutnya glam camping, glam apa ya? Glamping camp. Nah itu glamping camp ini kan menjadi sebuah tren dan menjadi peluang usaha itu, dan komunitas-komunitas ini sudah muncul menyewakan tenda begitu. Tinggal bagaimana kita memfasilitasi, dan jangan lupa tentang keamanan. Satu lagi Pak Iwan nih. Ini Pak Iwan ini selain Ketua STIE Latifah Mubarokiah, beliau juga menjabat banyak
organisasi ini sebagai ketua banyak organisasi dan juga mantan pejabat di Pemkab Iya. Tasikmalaya. Kita bergeser nih ke persoalan infrastruktur nih. Pak Iwan juga tahu nih soal infrastruktur. Soalnya kami nih orang media ini banyak menerima keluhan nih terkait dengan rusaknya infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya. Bagaimana nih Pak Iwan memandang infrastruktur kabupaten nih? Ya panjang jalan ini kan pertumbuhan panjang jalan ini kan tidak misalnya pertumbuhannya nambah 5% kan enggak kan. Panjang jalan itu cuma sekarang jalan desa sekarang sudah mulai silahkan urus oleh desa. Jalan kabupaten ini kan relatif tetap. Kalau zaman dulu tingkat kerusakannya bisa terus diperkecil ya zaman sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang jadi kita berpemerintahan ini bagaimana menempatkan skala prioritas gitu ya. Prioritasnya ya hanya tentang bagaimana membuat satu adalah membuat masyarakat ini lebih baik, lebih sejahtera begitu dan lebih nyaman gitu. Nyaman dalam artian nyaman usaha, nyaman beribadah, nyaman bekerja begitu dan nyaman-nyaman yang lainnya. Itu kan tugas pemerintah itu. Gitu. Salah satunya nyaman berkendara ya jalannya harus bagus. Ya, tingkat kerusakan jalan hari ini kan banyak dikeluhkan. Gitu. Dan ini pun akan berkolerasi terhadap tadi pertumbuhan ekonomi. Ketika jalan ini rusak, di situ masyarakat akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya. Jadi kalau di ekonomi itu ada opportunity cost ya. Jadi biaya kesempatan yang hilang begitu. Yang seharusnya ini bisa diperoleh ya, oleh masyarakat. Saya melewati jalan ini hanya harusnya mengeluarkan biaya untuk bahan bakar saja. Nah, tapi ketika jalannya rusak, sobleker saya menjadi ausnya lebih cepat, bahan bakar juga jadi semakin ya harusnya 2 liter ini jadi mungkin 2,5 atau 3 liter menghabiskan. Kan itu jadi high cost ekonomi. Nah ini kalau diakumulasikan berapa puluh ribu yang datang melewati jalan itu kan terbayang bagaimana tingkat kerusakan spare part kendaraan, bagaimana bahan bakar yang lebih tidak seharusnya dikeluarkan, tadi opportunity cost yang hilang begitu. Jadi akan berkolerasi ketika jalan ini bagus, masyarakat juga kesempatan untuk usaha juga semakin luas begitu. Kemudian tadi biaya untuk operasional juga bisa ditekan gitu. Jadi harus diminimalisir, harus betul-betul bahwa tingkat kerusakan ini di maintenance ya, jangan sampai menjadi misalnya 30% ini 30% ya kerusakan infrastruktur. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi karena tadi banyak keluhan-keluhan ini berarti banyak. Nah ini banyaknya infrastruktur yang rusak ini terkait dengan terbatasnya anggaran atau memang kebijakan Pemkab saya nih? katakan bahwa panjang jalan ini kan untuk kabupaten tidak bertambah gitu Tidak ya. bertambah. Jadi beban pemerintah itu harusnya justru tadi bagaimana kita menempatkan prioritas. Ya, selama ada jalan yang rusak yang harusnya itu kan lebih banyak dinikmati oleh publik, saya kira belanja yang lain harus mendahulukan dulu kepentingan public goods atau public services. Harusnya masuk skala prioritas ya? Iya, itu dulu diperbaiki. Jadi ini sebelum terkait yang dengan lain, misalnya bagi-bagi hadiah di Lebaran, kebagian kan kalau diakumulasi katakanlah 5-6 miliar, kan cukup untuk 5-6 kilometer untuk memperbaiki jalan kan lumayan itu, begitu masyarakat. Masyarakat kan sebetulnya tadi kebutuhan utama itu diantaranya infrastruktur itu, kemudian tadi pelayanan kesehatan yang memadai yang dapat diakses oleh semua golongan. Jadi kembali ke itikat baik pemerintah ya untuk menyelesaikan political will. Itu menjadi bagian kebijakan yang tadi diharapkan oleh masyarakat. Ya, jadi bagaimana
pemerintah ini menempatkan sektor-sektor yang dianggap prioritas, yang dianggap penting, yang dianggap lebih mewakili kepentingan masyarakat publik. Baik, para kabar periangan semua, barusan bincang-bincang kami dengan Pak Iwan Saputra terkait dengan banyak persoalan, dari mulai persoalan ekonomi hingga ke persoalan infrastruktur. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan Pak Iwan ini menjadi bekal wawasan para pengambil kebijakan ataupun masyarakat, para stakeholder, sebagai bahan untuk perenungan atau dalam mengambil sebuah kebijakan dalam mengatasi berbagai persoalan di Kabupaten Tasikmalaya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.